Pernah nggak sih kalian itu ngerasa kalau hidup kita pelan-pelan digerakin sama aturan yang bahkan nggak pernah kita baca? Kayak tiba-tiba data kita itu dipakai, konten dibatasi, atau akun kita itu diblokir. Nah, itu semua sebenarnya dipengaruhi oleh yang namanya digital policy. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ana Agus Agoinda Kartika Dewi dengan NIM 23075321203 dari Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi Digital Policy dengan tugas dari mata kuliah Digital Society. Nah, jadi digital policy ini merupakan seperangkat aturan, keputusan, dan juga prinsip yang digunakan untuk mengatur bagaimana teknologi digital itu bekerja dan juga mempengaruhi masyarakat. Nah, ini itu mencakup seperti bagaimana platform itu mengelola konten, bagaimana negara melindungi data dari warga-warganya, bagaimana internet itu diatur, dan juga bagaimana teknologi berdampak pada demokrasi dan juga ekonomi dari masyarakat yang menggunakannya. Nah, dunia digital itu berkembang jauh lebih cepat daripada aturan hukum. Karena itu, kita itu butuh digital policy untuk yang pertama, melindungi hak digital warga, yang kedua, untuk mencegah penyalahgunaan teknologi, yang ketiga untuk memastikan inovasi itu tetap aman, dan yang terakhir yaitu yang keempat untuk membuat ekosistem digital yang lebih adil untuk semuanya. Nah, contoh paling nyatanya itu adalah aturan dari netralisasi internet, di mana beberapa tahun yang lalu di Amerika itu kebijakan dari net neutrality itu dicabut sehingga dari provider internet bisa mengatur kecepatan dari aksesnya dan membatasi layanan tertentu atau prioritaskan aplikasi tertentu. Nah, ini itu menunjukkan bagaimana satu kebijakan digital itu bisa mempengaruhi kebebasan dan juga akses informasi jutaan orang. Nah, contoh lainnya itu ada juga di Indonesia, di mana kita bisa melihat contoh dari kebijakan digital besar, di mana negara membatasi sosial media pada tahun 2019 untuk mencegah hoax. Nah, menurut laporan dari Kominfo, kebijakan ini itu dipakai untuk meredam dari penyebaran konten provokatif dan juga disinformasi. Nah, jadi terdapat 4 area besar digital policy yang saling berkaitan, di mana yang pertama itu ada content policy, ini merupakan moderasi konten, hate speech, dan juga hoax. Lalu yang kedua, ini data policy, ini merupakan privacy, perlindungan data, dan juga keamanan. Yang ketiga itu ada infrastruktur policy, ini merupakan jaringan, broadband, dan juga akses. Lalu yang keempat ada economic dan innovation policy, ini merupakan ekonomi digital, regulasi platform, di mana ini merupakan keempatnya membentuk bagaimana masyarakat digital itu bekerja setiap harinya. Nah, kesimpulannya dari digital policy ini merupakan bukan sekedar aturan, tapi juga fondasi yang menentukan masa depan dan juga ruang digital kita, di mana kalau kebijakannya itu adil, transparan, dan juga berpihak pada masyarakat, teknologi itu bisa membawa dampak positif yang lebih besar untuk masyarakat itu sendiri. Baik, sekian dari saya, terima kasih.